Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai Pancasila dan HAM. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitri Dibus Pitasari. Perkenalkan, nama saya Gika Fasudarsi, nomor absen 14. Nama saya Kusindra Priyatna, absen 15. Nama saya Hani Fauziah, nomor absen 16. Saya Isna Billy Holifah, absen 17. Dan saya Isnaini Lainil. Perkembangan HAM. Magna Carta pada tahun 1215. Pada awal abad 12, Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John Lackland mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John Lackland untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Carta atau Piagam Agung. Magna Carta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasar memuat pembatasan kekuasaan raja dan HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara dapat dirampas hak-haknya, seperti ditahan atau dirampas harta kekayaannya, atau diasingkan dengan cara apapun, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Carta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsipal telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap HAM karena ia mengajarkan bahwa hukum derajatnya lebih tinggi dari kekuasaan raja. Piagam Magna Carta berisikan yang pertama, raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan kerja Inggris. Yang kedua, raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut. 1. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. 2. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. 3. Seseorang yang bukan budak tidak dapat ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Dan yang terakhir, apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan pada tahun 1689 dan diterima oleh Parlemen Inggris. Isinya mengatur tentang yang pertama, kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen. Yang kedua, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen. Yang keempat, hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir adalah parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. Materi selanjutnya adalah sejarah perkembangan hak asasi manusia The French Declaration tahun 1789. Perjuangan hak asasi manusia di Perancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal revolusi Perancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan Declaration des droits de l'homme et du citoyen. Di dalamnya tersurat pernyataan mengenai hak asasi manusia dan hak warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun tersebut mencanangkan hak atas kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Berikut adalah isi selengkapnya dari Declaration des droits de l'homme et du citoyen. Yang pertama, manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka. Selanjutnya, manusia mempunyai hak yang sama. Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain. Warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum. Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang. Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan. Dan masih banyak hak asasi lainnya seperti yang ada di layar. Selanjutnya adalah The Four Freedom tahun 1941. Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusinya. Semua ini merupakan jasa Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson. Selain itu, ada juga Presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai pendekar hak asasi manusia, antara lain Abraham Lincoln, F.D. Roosevelt, Woodrow Wilson, dan terakhir Jimmy Carter. Amanat Presiden Roosevelt tentang 4 kebebasan yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 adalah yang pertama, freedom of speech and expression, yang kedua, freedom of religion, yang ketiga, freedom from fear, dan yang terakhir, freedom from want. Kebebasan tersebut dimaksud sebagai kembalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler. Kebebasan-kebebasan tersebut juga merupakan hak kebebasan bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi.
4 kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan pilar penyangga hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kustinanda. The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human Rights adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada ARS 217 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan HAM kepada semua orang. Dikutip Wikipedia tahun 2009. Mukadimah deklarasi menyatakan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Berbagai HAM yang dilindungi dalam deklarasi meliputi hak hidup, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan dan kekejaman, persamaan dan bantuan hukum, pengadilan yang adil, perlindungan urusan pribadi dan keluarga, memasuki dan meninggalkan suatu negara, mendapatkan suaka, hak kewarganegaraan, membentuk keluarga, memiliki harta benda, kebebasan beragama, berpendapat, berserikat dan berkumpul, turut serta dalam pemerintahan, jaminan sosial, pekerjaan, upah layak, dan kesejahteraan, pendidikan gratis dan kebudayaan. Lalu selanjutnya, sifat HAM. Ada beberapa ciri-ciri khusus HAM yang melekat, misalnya bersifat universal atau bersifat hakiki. Sifat-sifat HAM inilah yang membedakan HAM dengan jenis-jenis hak lain pada umumnya dan membuat HAM begitu unik dan dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama ada HAM tidak dapat dibagi. Yang B, HAM tidak dapat dicabut. Yang C, HAM hanya dimiliki oleh manusia. Yang D, HAM bersifat universal. Lalu yang E, HAM dimiliki sejak lahir. Yang F, HAM tidak bisa diganggu gugat. Lalu yang G, HAM adalah anugerah dari Tuhan. Lalu yang H, HAM menjamin kelangsungan hidup. Yang I, HAM berlaku setiap waktu. Lalu yang J, HAM bersifat wajib dihormati dan dilindungi. Lalu yang K, HAM menentukan harkat dan martabat manusia. Lalu yang terakhir ada HAM adalah hak yang hakiki dan kodrati. Ada beberapa macam pengelompokan hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia yang meliputi hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan juga hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Contoh dari hak asasi pribadi sendiri adalah hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Yang kedua adalah hak asasi ekonomi atau property rights. Hak ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian yang meliputi hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak untuk menikmati sumber daya alam, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, dan hak untuk memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, atau rights of legal equality.
Hak ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, yang meliputi hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dalam peradilan, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Lalu yang keempat adalah hak asasi politik atau political rights. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik yang meliputi hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik ataupun saran. Lalu yang kelima adalah hak asasi sosial budaya atau social and culture rights. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat yang meliputi hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Selanjutnya, yang terakhir adalah hak asasi untuk mendapatkan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan yang meliputi hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Hak asasi politik atau political rights. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik yang meliputi hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. Selanjutnya, hak asasi sosial budaya atau social and culture rights. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat yang meliputi hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Selanjutnya, hak asasi untuk mendapatkan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan dalam tata cara pengadilan yang sama yang meliputi hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Tentang pengaturan HAM di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa antara hak dan kewajiban warga negara adalah seimbang. Hak asasi manusia telah diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya HAM mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan HAM tersebut harus memperhatikan garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan HAM bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak, tanpa memperhatikan hak orang lain. Pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak-hak dasar setiap warga negara di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, sipil, serta hak atas pembangunan. Setiap warga negara seimbang antara hak dan kewajibannya. Pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah seimbang antara hak dan kewajibannya.